Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk hadirin semua. Terima kasih untuk VMware, Board Teknologi, dan ANF selaku sponsor dan panitia dan seluruh yang terlibat. Saya merasa terhormat jadi salah satu guest speaker. Kalau lihat Pak Himawan sama Bu Irvi itu kan sudah sangat berpengalaman gitu. Jadi saya merasa terhormat. Di sore ini hadirin udah sampai jam 5, terima kasih dari jam tadi pagi jam 9 sampai sekarang masih setia mengikuti acara yang keren ini. Di sini saya mau sedikit sharing mengenai continuous delivery, core basic-nya sih. Jadi continuous delivery itu gimana sih? Dan salah satu tools yang bisa digunakan untuk continuous delivery itu Spinnaker di cluster Kubernetes. Kalau kita tahu kan cloud provider yang didukung oleh Spinnaker itu kan nggak cuma Kubernetes, ada beberapa. Dan di sini saya mau bahas di Kubernetes. Jadi nggak terpaku harus Kubernetes gitu ya, gantung kebutuhan. Nama saya Ananda. Saya Cloud Engineer di PT Bitek selama 1 tahun lebih sedikit. Saya kuliah juga, jadi sebenarnya statusnya saya itu remote engineer cloud. Saya semester 3 di D4 UGM jurusan software engineering RPL, bahasa udahnya itu RPL, dan saya aktivis Blank On. Jadi kalau di sini ada yang mau berkontribusi di Blank On juga bisa. Jadi kan tadi di sesi sebelah kan ingin berkontribusi di Kubernetes gitu ya. Nah, selain itu juga bisa berkontribusi di project open source yang lain, salah satunya Blank On. Bisa dibuka di dev.blankonlinux.org. Terus saya tech enthusiast. Belum lama sih, jadinya di sini saya membahas tentang technical karena saya merasa saya masih perlu banyak belajar gitu sih. Dan bisa kontak saya di Miss Kecubung gitu sih. Requirement dari ini kan judulnya continuous delivery di Kubernetes cluster ya, pakai Spinnaker. Ini saya sudah coba lab sederhana pakai Kubernetes-nya itu pakai Minikube. Spinnaker-nya deploy di sana, dan fokusnya itu lebih ke core fitur dari Spinnaker itu. Jadi, tapi sebelum sampai ke sana, kita mesti tahu bash shell. Jadi kita tahu command line, cloud provider. Cloud provider kalau kita lihat itu kan ada Kubernetes, ada Oracle, AWS, ada Google Cloud Engine, dan banyak lagi. Terus paham Docker, dan tentu saja paham Kubernetes. Itu sih. Oke, kita mulai dari continuous integration. Dimulai dari kita mengintegrasikan continuous integration. Mengintegrasikan apa sih yang disebut integrasi gitu sih. Dimulai dari para developer itu push code di kode repository
misal di GitHub, di Bitbucket atau private repository, bebas sih. Jadi, tapi kalau di sini saya nyobanya sih di GitHub ya. Terus ketika kode sudah di-push, nanti akan ada proses build dari si kodenya. Ini bisa di-trigger otomatis. Terus nanti ada proses unit test. Unit test itu buat tahu bahwa kode aplikasinya itu gagal atau berhasil gitu. Nah, integrasinya itu seperti itu. Jadi ada proses, kalau berhasil nanti akan dimasuk ke artefak, kalau gagal nanti dia akan di-review lagi kodenya, diperbaikin lagi, terus di-build ulang, seperti itu. Dan itu secara berkontinu, sampai kalau udah pas itu masuk ke QA, Quality Assurance, terus si production, kalau di QA-nya udah pas, nanti di production bisa digunakan. Konsep sederhana dari continuous integration itu seperti itu. Terus kalau di era virtualisasi ini kan pakainya container ya. Dimulai dari push kode juga di kode repository, terus di build container. Jadi ada script buat trigger. Scriptnya itu bukan lagi build si aplikasi, tapi juga sekaligus build container dari si aplikasinya tadi. Terus ada container unit testnya. Ketika kontainernya nggak bisa up gitu dan gagal, nanti akan direview ulang lagi. Dan nanti masuk ke container registry. Misal yang kalau public itu Docker Hub atau apa ya? Kalau misal punya private registry juga, itu bisa kayak di cloud provider tertentu kan juga punya bawaan sendiri ya. Misal di Azure itu kan juga punya container registry sendiri gitu kan. Nah, nanti bisa disimpan di sana juga. Itu sih. Kalau berhasil nanti masuk juga ke QA prod dan bisa digunakan untuk deployment gitu. Nah, mungkin banyak orang yang sudah paham sih, dan saya yakin di sini rata-rata juga paham, tapi di sini saya juga menerangkan kembali deployment sama delivery. Kalau dari bahasanya sih bahasanya sih beda, tapi kalau beda dan banyak orang awam yang baru belajar mengenai CI/CD itu agak bingung. Mulanya bingung mengenai sebenarnya perbedaan antara keduanya itu apa sih, dan kenapa di Spinnaker itu dia cuman fokusnya itu ke continuous delivery, bukan continuous deployment ada gitu. Jadi dia itu memang fokusnya ke continuous delivery. Nah di sini ketika proses tadi yang disebut di awal itu kan kode di build, di unit test, disimpan artefaknya, terus berkontinu, terus nanti dapatkan kode dari artefaknya, stage, di test, terus, nah di sini di delivery itu dia prosesnya itu bisa di trigger secara manual. Kalau di deployment itu dia secara otomatis. Seperti di sesi yang dari tadi siang kan ada ya customize yang mau Kubernetes itu kan, nah itu kan masuknya ke deployment karena dia dijalankan berulang dan bisa di-deploy ke banyak pods, banyak deployment gitu. Nah itu masuknya ke deployment. Kalau sedangkan delivery itu triggernya itu bisa, dan kebanyakan dia emang manual. Itu sih. Terus di delivery itu dia baru mau masuk, kayak dia
kalau di deployment itu kan udah pasti mau ke production. Kalau di delivery itu baru dicek si operatornya. Dia bisa pakai Ansible, bisa pakai Puppet. Kalau deployment, ini release and independently and deployment and application, support rollback, dan dia seringnya pakai container. Kalau delivery juga, kalau sekarang kan eranya emang sudah mulai banyak beralih ke container. All delivery juga bisa, dan dia bukan jadi kewajiban sih, belum. Oke. Salah satu tools delivery, saya nggak mau bahas mengenai deployment-nya, saya mau bahas ke delivery-nya. Dia mendeliver, dan salah satu tools-nya itu Spinnaker. Dia open source multi continuous delivery platform, di mana terdiri dari inventory dan pipeline. Terus dia, kalau kita lihat logonya itu kan kapal, layar. Cemental sail to the main sail, especially triangular one. Terus itu kayak lebih dari sejarahnya sih. Terus dari 2014 dari Netflix, terus baru masuk ke open source. Jadi awalnya dia nggak open source, tahun 2015. Terus for releasing software change with high velocity confidence with logability in mind, itu sih. Dan support for all major cloud provider, jadi dia support App Engine, GCP, Azure, AWS. Kalau saya lihat di changelog-nya itu dia sebenarnya dulu support OpenStack juga, tapi sejak 2019 entah kenapa saya baca isunya sih emang dia udah nggak support lagi, dan tapi bukan permanen ya, jadi bisa aja nanti disupport lagi. Dan di sini saya fokusnya ke Kubernetes. Nyobanya di baru private cloud sih di Minikube, karena saya mau nyoba fiturnya aja sih, jadi fokusnya bukan ke cloud providernya, tapi lebih ke bagaimana si Spinnaker-nya itu bekerja untuk mendelivernya. Jadi sesuaikan aja cloud provider yang digunakan sesuai kebutuhan, baru nanti di Spinnaker-nya itu menyesuaikan. Jadi udah tahu Spinnaker, dan nanti disesuaikan cara kebutuhannya itu gimana. Core fitur cluster management, deployment, sebenarnya lebih ke delivery, tapi deployment-nya itu bukan lebih ke yang continuous deployment ya, yaitu deployment-nya. Jadi beda ya. Multi cloud capable, karena dia support beberapa cloud provider. Are built-in and no custom scripting is needed. Bisa dibaca di dokumentasi resminya, kalau di website utamanya itu ya spinnaker.io. Kalau dokumentasinya ada juga. Terus kalau di GitHub-nya github.com/spinnaker. Advantage, keuntungannya, kelebihan multi cloud, continuous delivery, variable pipeline, tipe isi rollback, flexi pipeline, flexible pipeline management system. Dia support blue-green rolling read atau binary. Dia hybrid cloud, jadi dia bisa mendeliver ke VM. Dan bisa terhubung ke continuous integration-nya, misal pakai Jenkins. Jadi dia multi cloud CI/CD, dan dia bisa hubung juga ke integrasi sama CI, misal Jenkins atau Circle CI itu
Halyard itu salah satu Halyard itu configuration managementnya CLI dari Spinnaker. Terus Packer, Helm, packaging, Terraform. Ini ideal kalau mau deploy Spinnaker ya. Dia pakai Packer, Helm, packaging, Terraform. Itu kan configuration management juga airbag, role based access control, dan notification. Dia jadi ketika pipeline-nya itu fail atau paste, dan nanti kita sebagai operatornya itu akan dapat notifikasi email atau Slack, bahkan SMS. Dan mungkin aja nanti bisa bertambah sih, karena dia masih terus tahap development. Kalau saya nyobanya sih kemarin versi 1.23.1 itu rilis November tanggal 3 ya kalau nggak salah. Self deployment, adjustment, terus monkey built-in, community. Kalau ada yang ingin tahu Spinnaker usernya, nanya-nanya, terus ketika ada kendala itu bisa nanya di community.spinnaker.io. Slack-nya juga ada, GitHub-nya kita bikin issue atau bahkan bantu kontribusi resolve issue-nya itu di GitHub-nya ada juga. Arsitekturnya itu ada ini. Jadi dia microservice ya. Jadi dia terdiri dari beberapa service yang membangun si Spinnaker-nya. Jadi kalau kita lihat web based UI-nya itu, nah itu dia di manage oleh service deck. Kalau untuk API gateway dia namanya gate. Kalau kita tahu di OpenStack itu kan juga dia per service itu di manage oleh sendiri service yang tersendiri. Modalnya seperti itu, microservice. Cloud driver dia itu buat indexing atau caching. Front 50 dia untuk metadata. Rosco ini kayak kalau dilihat dari dokumentasinya ini kayak bakery, jadi kayak dapur yang produksi VM atau image-nya. Jadi dia yang bertugas ketika bikin pipeline nih, terus image-nya kebuat. Nah yang buat itu, yang memanage, yang menangani itu si Rosco-nya ini. Terus Igor ada triggernya, Echo, eventing bus dia kayak queue, flat authentication service-nya, terus Kayenta, Canary-nya, Halyard configuration service gitu. Di sini nanti saya juga di minikube-nya itu saya deploy Spinnaker-nya itu pakai Halyard juga. Ini arsitekturnya seperti ini, si deck custom script dia terhubung ke gate, si API gateway, terus si Rosco. Jadi yang menjembatani tiap-tiap service itu si gate-nya. Bisa dibaca lebih lanjut mengenai arsitektur di dokumentasinya ya. Karena saya juga belum sampai deep dive-nya si Spinnaker-nya juga. Terus Halyard-nya ini gambarannya. Si Halyard dia itu yang menangani configuration and credential di file.hal/config. Foldernya itu .hal, terus nanti di konfigurasi utamanya itu di .hal/config. Itu file konfigurasi utamanya. Itu biasanya di main hamdirnya user, not root ya. Terus deploy Spinnaker.
metadata. Ini saya nyobanya storage. Dia kan sebenarnya SysMaker itu butuh storage penyimpanan ya. Saya di sini pakainya Minio. Dan dia support beberapa, misal pakai storage, Google Cloud Storage, Redis. Redis ini nggak rekomendasi untuk production. S3 AWS, Oracle Object Storage. Oh, ini saya bikin guide-nya di github.com. Saya perpendek linknya ds.id/sp hyphen oicndi 2020. Jadi bisa coba. Ini buat aplikasi. Ini GitHub ya. Jadi kita buat ketika udah selesai install, bisa sambil dibuka sih. Di step-stepnya itu di sini itu pertama kita set up minikube-nya dulu. Bentar, saya share dulu deh. Ya, terlihat ya. Di sini simple guide untuk deploy SysMaker di Kubernetes cluster. Sebenarnya disebut cluster itu dia ketika ada multi mesin ya. Kalau di sini saya nyobanya baru di minikube 1 VM karena saya pikir kalau ada orang yang mau nyoba awam, dia pengennya itu yang all in one dulu, jadi dia biar tahu simple fitur, simple get deploy-nya itu gimana, baru dia nanti di PF-nya. Pertama dia kita install minikube. Ini tergantung mesinnya juga ya. Di saya itu Linux Ubuntu 18. Saya nyoba 16 GB RAM, terus 16 GB RAM, 8 core. VM ya tapi ya. Dan di sini minikube-nya saya set 4 core, memori 8 GB. Tinggal install. Ini versinya yang kemarin saya nyoba itu versi 1.19.3 di Kubernetes-nya. Minio. Halyard-nya diinstal. Nah, dia butuh kalau versi yang terbaru 1.23.1 dia butuh JDK JRE 11. Jadi perlu diinstal dulu gitu. Kalau enggak ya dia pasti nggak bisa kan. Config minus secret endpoint-nya bisa diubah sih. Apalagi kalau yang public ya bisa pakai IP nggak apa-apa situ. Nah, ini kan tipenya S3. Kalau yang saya sebut tadi itu kan banyak tipe yang disupport oleh SysMaker. Registry di sini saya nyobanya itu yang public. Kalau misal mau yang private itu saya tambahkan juga opsinya. Ini tapi di Docker Hub ya. Untuk registry yang lain saya nggak nambahin sih. Karena itu nanti akan bahasanya jadi lebih panjang. Terus provider Kubernetes-nya kita tambahin account sih. Kalau kita di ini kan pakainya Halyard ya, bisa pakai Helm 3 di chart itu dia nanti butuh tiller. Terus storage-nya juga bisa pakai Minio dan di deployment bahasan yang
lebih panjang lagi. Ini bahasan Spinnaker yang sederhana. Terus install, ini versi 1.23, ini belum saya ganti. Nanti saya ganti ya. Saya nyoba beberapa, ini belum saya ganti nih. Saya yang terakhir saya nyoba 1.23.1 dan itu bisa. Jadi nanti pakai yang latest saja. Terus ini tambahan. Jadi misal kita itu kan nanti defaultnya kalau kita connect itu kan localhost terus portnya 9000. Nah, ketika kita mau pakai public IP nanti hostnya itu diganti listen ke 0.0.0.0. Terus di apply. Terus nanti ditunggu semuanya running. Terus di connect. Itu sih. Balik lagi ke slide-nya ya. Ini GitHub saya, ini contoh aplikasinya. Kita bikin aplikasi. Terus bikin manifest ketika udah bikin aplikasi. Ini aplikasinya dikonekin ya. Ini isikan nama, terus email, repo tab-nya nanti hubungin ke GitHub pakai akunnya, deskripsi, terus nanti URL GitHub-nya. Di sini saya nyobanya di Spinnaker example. Terus nanti tinggal klik create aja. Manifest. Di folder ini juga, ini nanti di folder ini kan repo, di dalamnya itu ada nanti folder manifest, terus nanti di file service.yaml-nya nanti di paste, terus di create, dan ini running tergantung koneksi sih. Jadi kalau cepat ya bisa cepat, begitu. Saya nggak kasih demonya ya. Mungkin sih nanti bikin tersendiri karena mengingat waktunya yang terbatas juga. Terus bikin pipeline. Kita buat pipeline-nya, diisi tipenya. Terus nanti ketika sudah, ini kan nanti di config dulu ya, udah kita create, itu nggak langsung di aplikasi, tapi kita bisa atur. Misal kita setting firewall-nya, terus kita configuration-nya, trigger-nya, itu diatur di sana. Jadi nggak langsung otomatis build. Kalau mau build itu nanti ada manual, terus nanti bisa berhasil seperti ini. Gitu sih. Jadi perbedaan yang paling kelihatan kalau deployment itu bisa automation trigger, more explore, ada parallel action. Jadi actionnya itu bisa secara paralel. Kalau di deployment kan misal 100 deployment bisa, jadi kalau sini nanti secara paralel. Ini paste, baru ke deployment tahap selanjutnya, terus nanti bisa dipecah juga. Terus integrasi artifact, triggering from webhook. Webhooknya bisa pakai GitHub, parameter, manifest, rollback, sama scaling. Manual git. Jadi API gateway-nya dibuat manual. Gitu sih. Udah. Sumber. Ini nggak terpaku di sini, jadi ketika kita mau explore lebih lanjut bisa lihat sumber yang lain. Saya ambil beberapa karena saya lihatnya dari sana. Oke. Terima kasih. Sudah jam 5 sore. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah lihat. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ananda Dwi Rahmawati. Halo Mbak.